pagi, Bapak Profesor. Hari ini saya akan menjelaskan cara pengolahan data statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS pada analisis MANOVA dan ANACOVA. Baik, saya akan langsung share screen. Baik, adapun judul penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis MANOVA satu jalur, yaitu pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap prestasi siswa dan motivasi berprestasi siswa di SD 6 tampak siring. Nah, dari judul ini sudah ditentukan variabel dan rumusan masalah yang akan dicari. Terus kita membuat data untuk bisa dianalisis. Nah, kita membuat data fiktif seperti ini, teman-teman. Kita membuat data untuk model A dan model A1 dan model A2. Lalu hasil belajarnya bagaimana? Terus kita berikan dia nomor dan nanti kodenya eh, sudah ditentukan seperti itu. Nah, setelah kita membuat data, barulah kita akan beranjak ke SPSS, teman-teman. Ya, stop screen dulu di Excel, lalu kita beranjak ke SPSS. Baik. Nah, data yang tadi kita buat dulu di variabel view-nya. Yang pertama, ini kodenya A, boleh. Modelnya tuh A seperti itu. Nanti modelnya boleh terus model saja. Terus bila modelnya ini kita bisa ubah dia yang nomor A ini. Tunggu dulu. Ya, model ini kita nomor satu itu kita jadikan IBL. Terus yang kedua modul konvensional seperti itu. Nah, di sini prestasi siswa, di sini motivasi siswa. Terus kita cek ke data. Setelah dibuat seperti ini, kita langsung cek ke data. Data ini adalah data yang sudah saya copy dari Excel yang tadi. Nah, sebelum kita menguji MANOVA satu jalur, kita seperti biasa menguji normalitasnya terlebih dahulu. Dengan klik Analyze, lalu deskripsi statistik, lalu Explore, kita taruh di sini dependent list-nya adalah prestasi dan motivasi. Faktor yang mempengaruhi atau faktor list-nya adalah model pembelajaran. Itu option sudah plot, kita cari normalitas protes dan kita cari histogramnya juga, lalu continue, lalu kita baru oke. Ya, kita menunggu hasil analisis yang keluar. Baik, saya akan kembali ke screen yang berbeda. Ya. Nah, berikut adalah output dari hasil uji normalitas dari data kita. Jadi, jika hasilnya signifikansinya di atas 0,05, berarti datanya bersifat normal. Seperti itu. Dari hasil ujinya, di sini signifikannya semua di atas 0,05, berarti data yang digunakan inilah data berdistribusi normal.
Baik, kita kembali ke data awal. Ya. Nah, setelah kita mengetahui data kita berdistribusi normal, selanjutnya kita akan melakukan data MANOVA satu jalur dengan cara ngeklik Analyze, lalu General Linear Model, lalu kita ke multivariate. Ya, multivariate karena MANOVA. Oke, kita klik. Dependent lies-nya di sini adalah prestasi dan motivasi. Model pembelajaran sebagai faktor. Situ kita ke post hook sudah, lalu kita ke plot sudah, lalu kita ke option. Nah, kita akan mencari deskripsi statistiknya dan juga tes homogenitasnya, ya. Jadi di sini kita centang seperti ini, lalu kita continue, baru kita oke. Ya, oke. Sekarang saya stop screen dulu, kembali ke screen hasil. Nah, dari tes multivarian yang sudah dilakukan, didapatkan seperti ini, teman-teman. Ya, general model, bikin subjek projectnya seperti ini. Lalu kita melihat mainnya seperti ini. Lalu kita melihat hasil motivasi signifikansinya berapa. Nah, di sini didapatkan signifikansinya itu 0,05. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa berpengaruh seperti itu. Baik, teman-teman, itulah hasil dari uji MANOVA satu jalur yang sudah dilaksanakan. Berikutnya, kita akan menganalisis tentang analisis ANAKOVA satu jalur. Baik teman-teman, adapun analisis yang akan kita analisis dengan menggunakan analisis ANAKOPA satu jalur, yaitu judul penelitiannya, pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa pada materi puisi pada siswa kelas 6 SD 6 Tampak Siring dengan mengontrol bakat ilmiahnya. Nah, dari judul ini didapatkan rumusan masalah seperti ini dan dibuatkan data yang langsung saya copy saja ke aplikasi SPSS. Kita langsung beranjak ke aplikasi SPSS. Hmm. Ya, sebelumnya kita membuat variabel view-nya dulu. Itu Y kita definisikan sebagai hasil belajar. Nanti hasil belajar bahasa Indonesia pada materi puisi. Terus X ini adalah bakat ilmiah. Dan A adalah model pembelajaran yang dipakai. Jadi di sini saya menggunakan PBL, inquiry, dan tutorial. Seperti itu. Ada tiga.
Jadi nanti ada 3 data dengan kode data yang seperti saya copy sekarang di data view. Ya. Ikut ini hasil belajar dari Y, terus bakat ilmiah seperti itu, dan model pembelajaran yang dipakai itu kodenya seperti ini. Nah, sama seperti Manova, kita akan menganalisis datanya dulu untuk data persyaratnya, analisis persyaratnya, yaitu yang pertama itu analisis normalitas. Kita ke deskripsi statistik, lalu explore, lalu dependent lies-nya di sini adalah hasil belajar, bakat, grupnya, factor list, option, kita plot, kita ke normalitas data. Lalu kita oke. Ya, saya stop screen dulu, lalu saya kembali ke screen hasil. Ya, berikut adalah hasil dari analisis yang sudah dibuat seperti itu. Nah, tes normalitasnya di sini semua signifikansinya di atas 0,5 sehingga bisa dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Artinya kita bisa melanjutkan ke analisis ANACOVA eh, satu jalurnya seperti itu. Baik, saya stop screen. Kita kembali ke screen ANACOVA. Ya, kita sekarang teman-teman kita akan menganalisis ANACOVA satu jalurnya dengan cara menggunakan analisis univarian. Kita klik analisis, lalu pada general linear model, lalu kita klik univariat, seperti itu. Lalu di variabel defendernya itu uh, di sini bakat ilmiah, seperti itu. Di fix faktornya itu adalah, bukan. Di sini hasil belajar, fix faktornya adalah model, lalu di covariatnya ini bakat ilmiah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan meminta untuk deskripsi statistik dan homogenitas tesnya. Seperti itu. Setelah itu kita continue dan oke. Ya. Ya. Kita lihat hasilnya. Ya. Teman-teman, kita lihat hasilnya bahwa hasil menunjukkan seperti ini, deskripsi datanya, terus hasil tes, jadi signifikansi uji homogenitasnya sudah juga tampil di sini, teman-teman. Rata-rata sudah seperti itu ya. Di sini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari uji analisis menggunakan MANOVA satu jalur dan ANACOVA satu jalur. Jadi jika ada eh, kekurangan atau kesalahan dari hasil analisis yang saya gunakan, saya mohon maaf. Eh, Saya tutup video ini dengan menghaturkan Om Dewa Suksimo Paracintia Namswaha, dan terima kasih kepada Profesor yang sudah membimbing saya untuk membuat video ini, dan saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.